Perkenalkan, nama saya Priscila Iranata Panjaitan, dan pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kredibilitas Sumber Influencer dan Moderasi Kedekatan pada Keputusan Pembelian Makanan Sehat. Tesis saya ini dibimbing oleh Ibu Yulia Arisnani Widianasa. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era modern ini, gaya hidup yang serba cepat mendorong kita untuk membeli makanan instan. Sayangnya, pilihan yang praktis ini seringkali mengorbankan kesehatan kita, terutama dengan maraknya konsumsi makanan ultra olahan. Makanan ultra olahan adalah makanan buatan yang dimodifikasi dengan penambahan bahan tambahan dan bahan yang diproses secara berlebihan. Penjualan makanan dan minuman kemasan di Indonesia itu menunjukkan tren pertumbuhan yang meningkat sejak tahun 2018. Pada tahun 2022, pertumbuhan tahunan mencapai 11,9%. Diperkirakan bahwa penjualan makanan dan minuman ultra olahan di Indonesia akan terus meningkat seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat. Sementara konsumsi tinggi makanan ultraolahan itu memiliki dampak negatif yang sangat banyak. Di antaranya adalah obesitas, penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan juga penyakit jantung. Pola makan yang awalnya berbasis pada persiapan makanan di rumah berubah menjadi konsumsi makanan siap saji. Makanan yang disiapkan dan dimasak di rumah itu biasanya terbuat dari bahan yang tidak diproses atau diproses secara minimal. Nah, makanan yang diproses secara minimal ini dapat meningkatkan kualitas diet, lebih sedikit kalori untuk dikonsumsi, dan lebih sedikit jumlah gula dan lemaknya. Kemudian makanan ultra olahan itu terbuat dari campuran pengawet dan pewarna dengan sedikit sekali makanan itu di dalamnya. Makanan ultra olahan itu juga bisa disebut sebagai makanan yang bukan gizi. Kemudian makanan ultra olahan itu memiliki dampak negatif yaitu obesitas dan penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung. Mempromosikan lebih banyak kegiatan memasak di rumah dianggap oleh para pembuat kebijakan dan ahli kesehatan sebagai cara penting untuk memperbaiki kebiasaan makan. Dalam konteks ini, peran influencer sebagai tokoh publik yang berpengaruh menjadi sangat penting untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi agar pengikutnya dapat mengonsumsi less. Kemudian penelitian ini akan berfokus pada pembelian produk makanan sehat, di mana produk yang dibeli adalah produk yang diproses secara minimal, seperti misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan yang biasa kita sebut sebagai real food, yang kemudian akan diolah menjadi makanan rumahan sesuai dengan kebutuhan konsumsi harian. Saat ini, banyak influencer yang fokus pada konsumsi makanan sehat secara aktif memanfaatkan platform media sosial untuk membagikan konten yang berkaitan dengan gaya hidup sehat. Salah satu bentuk yang sangat populer di kalangan influencer itu adalah tutorial memasak. Influencer memainkan peran penting dalam menyediakan konten informatif kepada pengikutnya. Namun hal ini bisa menjadi tantangan karena pembuat konten dan influencer di bidang kebugaran media sosial mungkin memiliki pendidikan, kredensial, dan keterampilan taktis yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan informasi yang mereka bagikan. Kredibilitas influencer diharapkan dapat mempromosikan perilaku konsumsi makanan sehat dan mencapai kebugaran yang optimal bagi masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan makro-influencer dan mikro-influencer dengan alasan jumlah pengikut setia yang besar, cenderung menganggap pengikut mereka sebagai teman dan memiliki kedekatan yang lebih baik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, penelitian ini akan berfokus pada industri penyebaran, di mana dalam industri penyebaran terdapat kekurangan penelitian akademis di industri ini dibandingkan dengan industri lain. Kemudian adanya inkonsistensi hasil dalam penelitian mengenai kredibilitas sumber dan efektivitasnya dalam memberikan pengaruh terhadap pengikutnya, baik untuk diteliti. Selanjutnya, sudah banyak penelitian yang menggunakan teori sumber kredibilitas seperti penelitian yang dilakukan oleh Chakraborty, Gerak Ainaksio, Lee Ensan, Muda dan Hamzah, serta Wong dan kawan-kawan, yang output akhirnya adalah niat pembelian. Sementara niat pembelian belum tentu mengarah pada perilaku sebenarnya. Sehingga penelitian ini menggunakan SOR model untuk memprediksi perilaku pembelian sebenarnya dalam konteks perilaku pembelian produk makanan sehat yang dipromosikan oleh influencer. Karena dalam fase respon, dimulainya proses pengambil keputusan yang sebenarnya dan itu. Selanjutnya, para peneliti telah menyelidiki penggunaan media sosial dan menemukan hasil positif dan negatif. Influencer yang kredibel dapat memberikan dampak positif dalam mempromosikan aktivitas di kalangan pengguna media sosial. Namun, peneliti juga menemukan bahwa seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial, ketidakpuasan terhadap tubuh, tingkat depresi juga terjadi. Sehingga diperlukan influencer yang memiliki kredibilitas. Penelitian ini menggunakan teori kredibilitas oleh Ohanian untuk meminimalkan dampak negatif tersebut.
Kemudian yang terakhir, Taylor menyarankan penelitian di masa depan dapat menguji tren kedekatan dengan variabel lain dalam model kredibilitas sumber, seperti keahlian dan sifat dapat dipercaya. Sehingga penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi pentingnya atribut internal influencer seperti keahlian, sifat dapat dipercaya, dan juga daya tarik dalam membentuk sikap, tetapi juga memberikan bukti bahwa hubungan interpersonal yang dekat antara influencer dan audiens dapat menjadi faktor penguat atau pelemah yang signifikan. Selanjutnya untuk pertanyaan dan tujuan penelitian, teman-teman bisa lihat di dalam PowerPoint. Selanjutnya dalam penelitian ini terdiri dari dua teori yang digunakan. Yang pertama ada teori SOR, di mana teori SOR ini dibagi dalam tiga bagian. Yang pertama adalah stimulus, di mana stimulus adalah isyarat berupa informasi atau pesan yang mempengaruhi keadaan internal seseorang. Yang kedua ada organisme yang mengacu pada proses kognitif individu yang dimulai segera setelah menerima informasi. Dan yang terakhir ada respon, dimulai dengan pemrosesan internal informasi secara sadar dan dimulainya proses pengambilan keputusan yang sebenarnya dan nyata. Teori yang kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kredibilitas sumber, di mana teori kredibilitas sumber adalah konsep yang banyak digunakan untuk mengeksplorasi karakteristik individu melalui tiga konstruksi utama, yaitu keahlian, sifat dapat dipercaya, dan daya tarik. Selanjutnya, hipotesis dalam penelitian ini terbagi dalam 7 hipotesis. Untuk hipotesisnya, teman-teman bisa lihat dalam PowerPoint. Selanjutnya, untuk model penelitian seperti yang ada di dalam PowerPoint. Selanjutnya, untuk model penelitian, desain penelitian pada penelitian ini yaitu explanatory. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Jenis dan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan data primer, di mana kuesioner disebar menggunakan survei melalui Google Forms, dan kemudian horizon waktu penelitian ini bersifat cross-seksional, skala Likert 5 poin, di mana 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Selanjutnya ada populasi dan sampel, di mana populasi dan sampel pada penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan purposive sampling dengan kriteria responden, yaitu responden dengan rentang usia 18 sampai 44 tahun, memiliki akun media sosial, mengikuti influencer makro dan mikro di platform TikTok dan Instagram yang merekomendasikan produk makanan sehat. Dan yang ketiga yaitu telah melakukan pembelian produk makanan sehat. Kemudian sampel pada penelitian ini yaitu terdiri dari 125 sampai 250 orang. Kemudian ada item penelitian. Dalam variabel keahlian, item pengukurannya terdiri dari 4 item pengukuran. Selanjutnya, untuk variabel sifat dapat dipercaya, item pengukuran terdiri dari 4 item pengukuran. Selanjutnya, untuk variabel daya tarik terdiri dari 4 item pengukuran. Selanjutnya, untuk variabel sikap terhadap influencer terdiri dari 4 item pengukuran. Untuk variabel perilaku pembelian sebenarnya terdiri dari 6 item pengukuran. Dan untuk variabel kedekatan terdiri dari 3 item. Berdasarkan penelitian ini, jumlah kuesioner yang masuk sebanyak 319 kuesioner, kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 67 kuesioner, dan jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 252. Untuk karakteristik profil responden dalam penelitian ini, yaitu laki-laki sebanyak 68 dan perempuan sebanyak 184. Untuk usia, rentang usia 18 hingga 26 tahun sebanyak 180 responden, rentang usia 27 hingga 34 tahun sebanyak 69 responden, dan rentang usia 35 sampai 44 tahun sebanyak 3 responden. Selanjutnya untuk pekerjaan dalam penelitian ini, pekerjaan terbanyak adalah mahasiswa. Sementara untuk pendidikan terakhir itu responden yang terbanyak adalah SMA atau sederajat. Selanjutnya untuk domisili dalam penelitian ini, terbanyak yaitu berasal dari Jawa Barat dengan 62 responden, selanjutnya DKI Jakarta dengan 42 responden, dan Jawa Timur dengan 28 responden. Selanjutnya untuk pendapatan responden dalam penelitian ini, mayoritas adalah responden dengan pendapatan kurang dari 1 juta, selanjutnya responden dengan pendapatan 1 juta hingga 2 juta 500 menempati posisi kedua. Selanjutnya untuk hasil penelitian instrumen, berdasarkan hasil dari water model, diketahui bahwa ada beberapa item yang memiliki hasil di bawah 0,7, sehingga peneliti menghapus 3 item dengan loading terendah, yaitu DT4, TPS1, dan PTS4. Selanjutnya, setelah dilakukan penghapusan 3 item dengan loading terendah, didapatkan hasil auto model yang valid, di mana semua item memiliki nilai di atas 0,70. Selanjutnya untuk uji validitas, yang pertama ada uji validitas konvergen. Validitas konvergen dinilai berdasarkan besaran overloading dan API. Kriteria overloading yang digunakan yaitu lebih dari 0,70, dan aturan praktis untuk AV yang dapat diterima adalah 0,5 kali atau lebih tinggi.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa item-item valid secara konvergen dan layak digunakan untuk mengukur jenis. Selanjutnya ada uji validitas diskriminan formal letter. Masing-masing konsep tidak saling berasosiasi. Hal ini dapat dibuktikan karena nilai akar kuadrat akhir dari setiap variabel lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi variabel tersebut terhadap konsep lain. Selanjutnya untuk cross-loading, berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai cross-loading dari indikator pada konsep terkait memiliki overloading yang lebih tinggi dibandingkan dengan korelasinya dengan konsep lain. Dengan demikian, hasil overloading menunjukkan bahwa setiap indikator mampu mempresentasikan variabel yang dibentuknya. Selanjutnya untuk uji validitas diskriminan kriteria HTMT. Validitas diskriminan dianggap memenuhi syarat jika nilai HTMT kurang dari 0,90, sehingga dapat disimpulkan variabel sifat terhadap influencer dan keahlian X kedekatan memiliki nilai HTMT yang lebih dari 0,90. Namun menurut Garson dan Yusuf, nilai HTMT di bawah 1 menunjukkan korelasi antara dua konstruk berbeda dan tidak berkorelasi. Selanjutnya ada uji realitas. Seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable karena nilai komposite reliable itu dan kelompok alfa untuk setiap variabel lebih dari 0,70. Selanjutnya untuk karakteristik data penelitian bisa dilihat di gambar. Jika mengikuti batasan kriteria interval, maka variabel keahlian masuk ke dalam kategori sangat tinggi, variabel sifat dipercaya masuk ke dalam kategori tinggi, variabel daya tarik masuk ke dalam kategori sangat tinggi, variabel kedekatan masuk ke dalam kategori tinggi, variabel sikap terhadap influencer masuk ke dalam kategori tinggi, variabel perilaku pemberian sebenarnya masuk ke dalam kategori tinggi. Selanjutnya untuk pengujian inter model, yang pertama ada uji model. Uji model pertama adalah uji model SRMR. Kriterianya jika kurang dari 0,4. Sementara dalam penelitian ini nilainya adalah 0,07 sehingga uji model diterima. Selanjutnya uji model yang kedua yaitu uji model MFI. Kriterianya semakin baik jika mendekati 1, nilai dalam penelitian ini yaitu adalah 0,745 sehingga keterangannya diterima. Selanjutnya untuk uji multikolonialitas sebagai pedoman, semakin tinggi nilai F, semakin besar pula tingkat multikolonialitas. Suatu model penelitian akan dianggap memiliki multikolonialitas tinggi jika nilainya melebihi 10. Oleh karena itu diharapkan nilai F dalam model tidak lebih dari 10. Selanjutnya untuk nilai R-square untuk variabel sikap terhadap influencer, nilai R-square-nya adalah 0,681 sehingga keterangannya tinggi. Selanjutnya untuk variabel perilaku pemberian sebenarnya, nilai R-square-nya adalah 0,361 sehingga keterangannya sedang atau moderat. Selanjutnya untuk nilai R-square, teman-teman bisa lihat di dalam gambar. Selanjutnya adalah hipotesis hasil pengujian pengaruh langsung. Untuk hipotesis 1, koefisien galur keahlian terhadap sikap terhadap influencer, keterangan yang terdukung. Untuk hipotesis 2, dapat dipercaya terhadap sikap terhadap influencer, keterangannya juga terdukung. Untuk hipotesis 3, variabel daya tarik terhadap sikap terhadap influencer, keterangannya terdukung. Untuk hipotesis 4, sikap terhadap influencer terhadap perilaku pembelian sebenarnya, keterangannya terdukung. Sementara untuk hasil pengujian variabel, untuk hipotesis 5, hipotesis 6, dan hipotesis 7, keterangannya tidak terdukung. Kemudian penelitian ini menunjukkan bahwa arah pengaruh moderasi kedekatan adalah negatif. Ini adalah diskusi hipotesis yang pertama didukung. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wang dan Sheffield. Influencer yang dianggap ahli dalam bidang tertentu cenderung mendapatkan kepercayaan dari audiensnya yang pada akhirnya memberikan pengaruh positif terhadap sikap atau persepsi pengikut mereka. Kemudian penelitian ini tidak mendukung temuan Cetio. Kemudian mayoritas responden menyatakan bahwa keahlian merupakan alasan mereka mengikuti seorang influencer, di mana hal ini juga dapat dikonfirmasi dari hasil nilai koefisien beta keahlian mendapatkan nilai tertinggi dibanding variabel kredibilitas sumber lainnya. Selanjutnya, hipotesis 2 didukung, di mana menjelaskan bahwa sikap dapat dipercaya berpengaruh positif pada sikap terhadap influencer. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wang dan Liu dan San. Kemudian diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Miller dan Basehat yang melakukan penelitian tentang pengaruh sikap dapat dipercaya pada efektivitas persuasi komunikasi. Selanjutnya, komunikator dianggap sangat dapat dipercaya, pesan yang disampaikan akan lebih efektif dan menghasilkan perubahan sikap yang positif. Selanjutnya, hipotesis 3 didukung, di mana hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wang dan Chetio. Keinginan mengidentifikasi diri dengan orang yang menarik, sehingga terjadi perubahan persepsi ke arah yang positif, sehingga pengikutnya akan memiliki sikap yang baik terhadap influencer yang dianggap menarik. Selanjutnya, hipotesis 4 didukung. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amoako. Menurut Asinze, sikap merupakan kompas internal yang membantu perilaku kita yang terbentuk dari pengalaman pribadi, pengaruh sosial, nilai-nilai yang dianut, serta memengaruhi tindakan melalui pikiran dan perasaan. Selanjutnya, hipotesis 5, hipotesis 6, dan hipotesis 7 tidak didukung.
Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Taiwan, di mana penelitian ini memberikan pernyataan bahwa kedekatan berpengaruh sebagai moderasi dan dapat memperkuat hubungan. Pengguna media sosial sering mengharapkan influencer untuk berbagi informasi pribadi, bahkan jika itu adalah hal negatif. Merupakan diri ini kemudian meningkatkan rasa keaslian, persahabatan, dan kedekatan dengan pengikut. Sehingga dapat dikatakan sangat umum bagi influencer untuk melakukan penerapan diri sebagai salah satu strategi untuk membangun kedekatan dengan pengikutnya. Ketika seseorang membagikan informasi pribadi yang mendalam dan emosional tentang dirinya sendiri, terkadang dapat menjadi ancaman bagi kredibilitas yang mereka rasakan. Mengingat bahwa pengungkapan diri seringkali melibatkan kerentanan, konten semacam itu dapat merusak kemampuan kognitif influencer dan membuat mereka rentan terhadap penilaian negatif dari pengikut. Dalam situasi ini, pengikut mungkin menganggap influencer menjadi kurang kredibel atau kurang mampu dalam membuat konten, mereview produk, atau mempengaruhi orang lain secara umum, sehingga keahlian yang mereka tunjukkan dalam bidang tertentu bisa diragukan. Kemudian, penelitian ini juga berkontribusi mengembangkan model Taiwan dan kawan-kawan pada tahun 2020. Selanjutnya, penelitian ini memiliki dua implikasi. Yang pertama, ada implikasi teoritis. Penelitian ini sesuai dengan teori kredibilitas sumber yang menyatakan bahwa seseorang akan lebih mudah dipersuasi oleh sumber yang kredibel. Kemudian sudah banyak penelitian yang menggunakan teori kredibilitas sumber seperti penelitian yang dilakukan oleh Chakraborty, Garg dan Maxwell, di Dansan, Uda dan Hamzah, serta Wong, yang output akhirnya adalah niat pembelian. Kemudian hasil dalam penelitian ini berkontribusi untuk menambah jumlah literatur terkait pengaruh kredibilitas sumber pada perilaku pembelian produk makanan sehat dengan menggunakan teori SOR. Kemudian penelitian ini juga berkontribusi mengembangkan model Taiwan dan kawan-kawan yang merekomendasikan menggunakan model kredibilitas sumber seperti keahlian dan sifat dapat dipercaya. Kemudian aplikasi praktis dalam penelitian ini yaitu perusahaan dapat memilih endorser atau influencer yang tepat untuk mempromosikan suatu produk. Pemerintah dapat mengajak influencer untuk terlibat dalam kampanye-kampanye kesehatan yang masif. Kemudian yang terakhir, influencer dapat mengajak pengikutnya melakukan suatu kegiatan atau program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah keterbatasan dan saran penelitian. Yang pertama, pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui daring dan sosial media, sehingga ada kemungkinan responden mengisi data diri yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa kedekatan dapat memoderasi hubungan antara kredibilitas sumber dan sikap terhadap influencer. Sehingga saran untuk penelitian selanjutnya agar memperdalam hubungan antara influencer dan pengikutnya dengan menggunakan variabel hubungan parasosial untuk memperkuat hubungan personal antara influencer dan pengikut. Selanjutnya, penelitian ini tidak berfokus pada influencer tertentu, sehingga kedekatan hubungan antara influencer dan pengikut berbeda-beda. Kemungkinan fokus pada satu jenis influencer merupakan strategi yang lebih baik untuk mengurangi kompleksitas data. Yang terakhir, penggunaan karakteristik kredibilitas sumber lain seperti kesukaan dan kesamaan mungkin akan menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik dan lebih cocok diterapkan dalam kategori tertentu. Sekian presentasi tesis dari saya. Atas perhatian semuanya, saya ucapkan terima kasih.